أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. Paslun pasal. Wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna dan saudara-saudaranya, fatansibul mubtada'a, maka dia itu menasabkan mubtada. Wa yusamma ismuha, dan dinamakan namanya isimnya. Wa tarfa'ul khabara, dan merupakan khabar. Wa yusamma, dan dinamakan khabaruha, khabarnya, khabar inna tadi dan saudara-saudaranya. Wa yasitatun, yaitu banyaknya ada 6, sitatu ahrufin, 6 huruf. Mana dia? Inna wa anna, inna dan anna. Wa huma, dan keduanya li taukidin nisbah, keduanya itu adalah untuk menguatkan hubungan antara mubtada dan khabar. Ya. Li taukidin nisbah, nisbatil mubtada wal khabar, untuk menguatkan hubungan antara mubtada dan khabar, bainal juz'ain, gitu, antara dua bagian tadi itu. Kemudian fungsinya wa nafi syakki anha, dan menafikan, menepis, menghilangkan syak, keraguan, anha, daripadanya, daripada hubungan itu. Nah, contohnya nahwu qouli ta'ala, contoh firman Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Inna, mungkin orang tidak percaya Allah ghafur, Allah itu maha pengampun dan oh, tidak percaya. Oh, inna. Nah, inna itu adalah untuk menguatkan bahwa Allah itu benar-benar ada hubungannya dengan ghafur, dengan pengampunannya itu. Nah, itu. Faqala ta'ala bi Allah zalika bi anna Allaha huwal haqq. Kalau tidak ada inna, bunyinya apa? Kalau tidak ada anna, Allahu al-haqq, Allah itu benar. Masa? Nah, itu orang tidak percaya. Innallah, annallaha huwal haqq. Sungguh Allah itu adalah benar. Begitu. Intinya di sini mana? Innallaha yang pertama tadi, ya, Allah isim, ghafurun jadi khabar. Terus annallaha, Allah isim, huwa di sini dua kemungkinan. Huwa boleh dijadikan mubtada, al-haqqu jadi khabar. Jumlah mubtada khabar menjadi khabar dari anallah. Atau boleh dijadikan namanya dhamir fasal, sekedar pemisah saja. Berarti Allah ada isim anna, al-haqqu menjadi khabarnya. Berarti khabar mufrad ini. Gitu. Wa kana, dan kana litashbih adalah untuk litashbih. Litashbihil muakkad. Ka'anna itu adalah untuk tasbih, penyerupaan atau menyerupakan al-muakkad yang dikuatkan. Nah, qalika, contoh ucapan ka'anna Zaidan asadun. Kalau kita mengatakan Zaidun ka asadin, ini masih ringan. Zaidun ka asadin. Zaid itu bagikan singa, karena keberaniannya. Zaidun ka asadin. Zaid itu bagaikan singa. Keberaniannya, ya, bukan rupanya. Ya. Keberaniannya. Orang tidak percaya saya kalau Zaid itu bagaikan singa. Oh, ka'anna. Nah, ini untuk ditaukidkan ka'anna. Nah, Zaidan sekarang dijadikan menjadi isimnya. K-nya udah dihilangkan di sini karena udah pada ana kan. Karena Zaidan asadun. Begitu. Itu taukid, itu pengkuat. Namanya itu. Terus walakinna lil istidrak. Lakinna itu adalah lil istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak kemarin sudah dijelaskan, ta'bibul kalam, yaitu untuk mengiringi sebuah ungkapan, biraf'i, untuk menghilangkan ma yutawahhamu subutuhu au nafyu. Itu mengiringi ungkapan kalam. Untuk apa diiringi kalam itu? Li raf'i, ay bi raf'i, untuk menghilangkan
ma yutawahamu subutuhu, sesuatu yang dikira terjadi atau dikira tidak terjadi. Nah, contohnya Zaidun syuja'un. Zaid itu pemberani. Dan ini pemberani itu adalah sifat terpuji ya dari itu. Seharusnya kalau Zaid itu pemberani, pemikiran kita mesti kalau Zaid pemberani itu apa? Zaid dermawan. Lakinnahu bakhil. Dibantah ini anggapan dermawan itu. Akan tetapi dia itu bakhil. Berarti kalau kita sebut sifat orang terpuji, berarti setelahnya anggapan orang kan itu terpuji terus gitu kan. Zaidun syuja'un, Zaid pemberani, orang yang berani. Nah, berarti karena kita menyebut Zaid itu berani, berarti otomatis dalam mindset, dalam pemikiran kita bahwa Zaid itu orang lakin. Ini anggapan kita bahwa Zaid dermawan itu dibantah dengan lakin itu. Lakinnahu bakhilun. Akan tetapi bakhil. Nah, ini namanya liraf'i ma yutawahamu subutuh. Menghilangkan anggapan terjadinya sesuatu. Sekali lagi, kalau kita mengatakan Zaid syuja, sebenarnya berarti akan terjadi Zaid dermawan, gitu kan? Nah, ini anggapan bahwa Zaid dermawan itu adanya kedermawan si Zaid itu dibantah. Itu namanya liraf'i ma yutawahamu subutuh namanya. Menghilangkan apa yang dianggap ada atau terjadi. Atau contoh yang lain misalnya, inna aliyan fakirun, sungguhnya Ali itu fakir. Nah, di saat Ali itu fakir, itu otomatis dianggap itu pelit. Lakinnahu sakhiyun, akan tetapi beliau itu sakhi dermawan. Nah, gitu. Kemudian walaita litamani, nau laita syababu a'idun. Laita syababa a'idun, semoga muda kembali. Ya, orang ini udah cepoh-cepoh ini adanya. Bahasa Lomboknya cepoh-cepoh, udah tua, kepingin terus semoga masa muda kembali. Rambutnya semua udah uban, baik yang rambut yang di bawah maupun rambut di atas, kumisnya udah uban, jenggotnya udah uban semua pokoknya rambut sampai bulu kaki habis ubanan misalnya. Kepingin kepingin muda kembali, laita itu taman itu harapan yang sudah tercapai. Terus wala'ala, sementara la'ala litaraji, itu harapan yang bagus gitu kan. Harapan yang baik, harapan yang terpuji. Nau la'ala zaidan qadimun. Contohnya la'ala zaidan qadimun. Wa tawaqqu'i, dan harapan yang tidak baik. Nau la'ala imron halikun, semoga Amr binasa, mati itu. Harapan yang tidak baik. Nah, intinya di sini ya jadi bahwa lakinnahu tadi mulai dari lakinnahu, hak yang ada pada lakinnahu menjadi khobar, lakinna bakhilun jadi isimnya. Terus asyababa itu isim laita a'idun menjadi khobarnya. Terus la'ala zaidan di sini jadi isim la'ala qadimun khobarnya. La'ala amron menjadi isimnya, halikun menjadi khabarnya. Ya, wala yutaqaddamu, dan tidak boleh didahulukan khabaru hadzal hurufi, khabar dari huruf-huruf ini, alaiha, atas huruf itu sendiri. Tidak boleh khabarnya lebih dahulu baru hurufnya. Sebagaimana kana, kalau kana kan boleh itu. Sawa'un kana, khabar lebih dahulu. Kalau ini tidak boleh. Wala yutawassatu, dan tidak boleh yutawassat, tidak boleh ditaruh di tengah. Bainaha, khobarnya itu la yutawassatul khobar. Khobar itu tidak boleh ditaruh di tengah. Bainaha, antara huruf, wa bainasmiha, dan antara isimnya.
Beda dengan kana. Kana haqqan 'alaina yunjil mu'minin. Haqqan 'alaina. Illa iza kana zarfan, kecuali khabarnya zarf au jarun majrurun atau jar majrur, boleh kalau itu didahulukan khabarnya. Artinya khabar berbeda antara huruf dan isim. Nah, contohnya inna ladaina ankalau majahima. Hinna tarsibul ismatal khabara, ladaina menjadi khabar muqaddam, khabar didahulukan. Angkalan menjadi isim muakhar. Ladaina yang jadi khabar ini berada antara inna dengan isimnya itu Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, liulil albab. Inna fi dzalika, khabarnya fi dzalika berada antara inna dan isimnya. Mana isimnya? La'ibrah. Nah, boleh gitu. Kemudian berikutnya watu ta'ayyanu, dan ditentukan. Watu ta'ayyan, dan ditentukan atau diwajibkan. Inna al-maksuratu, inna al-maksurah. Kan ini ada dua tadi, ada inna, ada anna. Nah, ini sekarang pembahasannya kapan itu dibaca inna hamzahnya kasrah, kapan dibaca anna hamzahnya fathah. Wa tuta'ayyanu inna, dan ditentukan inna itu al-maksuratu yang maksurah fil ibtida, kalau berada di awal kalimat. Nah, contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang kedua, ba'da ala allati yustaftahu bihal kalam. Ba'da ala, yaitu setelah ala allati yang yustaftahu dimulai, dibuka biha dengannya al-kalamu pembicaraan. Nah, contohnya ala illa awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, inna dibaca kasrah. Kenapa? Setelah ala. Wa ba'da haisu, dan setelah haisu. Nah, contohnya jalastu haisu inna zaidan jalisun. Ya. Berikutnya wa ba'dal qasami. Inna dibaca kasrah hamzahnya, ba'dal qasami setelah sumpah. Nah, contohnya hamim wal kitabil mubin illa anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna hamzahnya dibaca kasrah inna. Kenapa? Setelah sumpah. Mana sumpahnya? Wal kitabil mubin. Wal kitabi. Nah, itu waw ini huruf apa? Qasam, demi Al-Qur'an yang mubin, yang jelas, yang menjelaskan. Nah, gitu. Disumpah. Makanya setelahnya itu dibaca inna, hamzahnya kasrah. Wa ba'dal qaul, setelah qaul. Nah, contohnya qala inni 'abdullah. Ba'dal qaul qala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa dibaca i? Oh, berada setelah qala, qaul. Wa idh qala, kan? Terus wa idza dakhalatil lam fi khabariha, apabila masuk lam pada khabarnya, ada lam pada khabarnya. Nah, contohnya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Mana khabarnya? La rasuluh. Khabar daripada inna adalah la rasuluh, ada lam, makanya hamzahnya dibaca kasrah.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Innal munafiqin. Kenapa dibaca inna? Hamzahnya kasrah karena khabarnya kazibun ada lam. Ini gampang dihafal ada itu. Kapan inna dibaca hamzahnya kasrah? Pertama fi bidayil kalam, berarti awal kalimat. Yang kedua adalah setelah Allah. Yang ketiga adalah salaha haisu. Yang keempat adalah setelah sumpah. Yang kelima adalah setelah qaul. Yang terakhir yang keenam adalah apabila dalam khabarnya terdapat lam taukid. Kemudian berikutnya watu ta'ayyanu anna. Nah, dan ditentukan anna al-maftuhah hamzah. Itu hamzahnya dipatahkan, berarti bunyinya anna. Kapan itu dibaca anna? Iza halat mahallal fa'ili, apabila menempati tempat fa'il. Halat mahallal fa'ili, menempati tempat fa'il. Nah, contohnya awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Awalam yakfi. Yakfi ini fi'il. Dulu pernah kita jelaskan bahwa yana kakikumakum kunna huha humahum. Huna kalau nyambung dengan fi'il menjadi maf'ul muqaddam. Alam yakfihim. Nah, him ini kan yakfihim. Yakfihim. Kapan yakfi? Ini fi'il. Him maf'ul muqaddam dilakukan. Berarti setelahnya jadi fa'il. Nah, anna ini plus isim dan khobarnya itu menjadi alam yakim anna anzalna ilaikal kitab. Anna anzalna ilaikal kitab. Ya. Nah, anna itu nanti di alfiyah jadi akan datang pembahasannya. Ini namanya huruf masdar. Anna inna itu masuk dalam kategori huruf masdar. Makanya ditakwil setelahnya itu jadi masdar. Ya, yakfihim di sini fi'il. Himnya menjadi maf'ul muqaddam. Otomatis butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya. Anna ini. Ini namanya halat mahallal fa'il namanya. Menempati posisi fa'il. Halat mahallal fa'il. Takwilannya bagaimana? Takwilannya adalah anzala. Apa masdarnya? Anzala yunzilu inzal. Awalab yakfihim inzaluna. Ilaikal kitab. Nah, inzaluna itu takwilan daripada inna anzalna, takwilan daripada inna anzalna tadi sebagai fa'il daripada yakfi. Ini namanya menempati posisi fa'il. Makanya dibacaan anna. Terus tahu contohnya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Uhiya ini fi'il madhi majhul. Auha uhiya. Auha uhiya. Ini fi'il madhi majhul, mencari naibul fa'il. Nah, ini katanya kan au mahalla naibil fa'il atau menempati posisi naibul fa'il. Lau qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Uhiya fi'il madhi majhul, cari naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Annahu istama'a. Ini namanya menempati posisi naibul fa'il. Au mahallal maf'ul atau menempati posisi
maf'ul. Nah, contohnya wala takhafuna annakum asyraktum billah. Wala takhafuna. Takhafun fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Wow. Mana maf'ulnya? Annakum. Ya. Au mahallul mubtada atau menempati posisi mubtada. Mana contohnya? Nau wa min ayatihi annaka taral arda khashi'an. Wa min ayatihi jar majrur zarf mazruf jatuh di awal kalimat menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Itu ingat kaidahnya. Jar majrur zarf mazruf jatuh di awal kalimat menjadi khobar muqaddam. Setelahnya itu menjadi mubtada muakhar. Nah, min ayatin ini menjadi khobar. Annaka taral arda itu menjadi mubtada. Au dakhala 'alaiha harful jarri atau masuk kepadanya huruf jar. Nah, contohnya dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Bi'a. Tidak mengatakan bi'i, tapi bi'a karena masuk huruf jar. Wa yajuzul amrani ba'da fa'il jazai. Nah, dan boleh dua perkara setelah fa jawab. Ba'da fa'il jaza, setelah fa yang menunjukkan balasan. Berarti boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Kaya sekali bahasa Arab itu ada deh. Nah, kalau jatuh setelah fa jaza boleh dua. Nah, contohnya man 'amila minkum su'an bijalatin summa taba 'alaihi sampai fa innahu atau fa'annahu. Boleh dibaca fa'annahu, boleh dibaca fa'innahu. Karena ini jawab daripada man 'amila minkum su'an bijalatin summa taba min ba'di wa aslaha fa'annahu fa'innahu ghafurur rahim. Siapa saja di antara kalian berbuat jelek karena tidak tahu, kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri, fa ini ada sebagai jawaban daripada man. Ya. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Wa ba'da izal fujaiyah, dan setelah iza fujaiyah, iza yang berarti tiba-tiba. Iza yang berarti tiba-tiba. Ada iza yang berarti apabila, ada yang berarti tiba-tiba. Yang tiba-tiba ini namanya izal fujaiyah. Mungkin kalau di Indonesia kan itu iza kagetiah gitu ya namanya. Iza karena kaget ya itu. Oh, kagetiah gitu. Nah, contohnya kharajtu, aku keluar, faiza tiba-tiba. Bisa kalau tiba-tiba kan kaget itu, aneh itu. Kita enggak tahu gitu. Biasa di TV itu begitu adanya itu. Yang guru saya yang sangat berkesan adalah ini, tapi sudah 10 tahun saya tidak ketemu katanya. Tiba-tiba langsung gurunya muncul di depannya, biasa gitu. Itu TV ya. TV itu ada berusaha bagaimana caranya untuk menarik ya. Menarik orang untuk selalu nonton gitu. Itulah TV ada itu. Tinggal dirubah aja sedikit i-nya itu jadi u terus tipu jadi. TV itu ya begitu, ada itu. Namanya TV itu namanya. Kita
ditipu. Mana ada yang pas anaknya. Semuanya diatur dulu itu baru. Ditipu-tipu itu kalau TV. Ya. Di YouTube sering kadang-kadang itu mereka nipu itu deh itu. Judulnya begini itu, tiba-tiba pas ditonton beda itu. Jadi tipu gitu ya. Ya. Kharajatu, aku keluar, faiza, maka tiba-tiba. Nah itu. Tidak diartikan apabila ini, tapi maknanya tiba-tiba inna Zaidan qaimun, semuanya Zaid berdiri. Kemudian wa iza, dan apabila waqa'at fi maudhi'i ta'lil. Ini tempatnya boleh dibaca dua ya. Berarti tadi faiza itu boleh dibaca apa? Faiza inna Zaidan qaimun, bisa faiza anna. Nah, boleh dua. Berikutnya adalah wa iza waqa'at fi maudhi'i ta'lil, apabila jatuh di tempat yang menunjukkan ta'lil karena maudhi'ut ta'lil. Ta'lil itu artinya penyebab atau karena penyebab. Contohnya nad'uhu innahu huwal ghafurur rahim. Nad'uhu annahu huwal barrur rahim. Al-barru ya. Nad'uhu inna nad'uhu anna. Oh, kami menyerunya, kami menyembahnya, kami berdoa kepadanya. Kenapa? Karena. Nah ini inna anna ini karena sesungguhnya dialah Allah yang maha baik dan maha kasih sayang. Contoh yang lain, labbaik innal hamda wan ni'mata lak. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa memenuhi panggilanmu? Inna anna. Ini namanya maudhi'ut ta'lil, yang berarti karena atau penyebab. Karena sesungguhnya pujian dan nikmat itu hanya milik ya. Pembahasan berikutnya watadkhulu lamul ibtida, dan lamul ibtida itu masuk tadkhulu lamul ibtida. Lamul ibtida itu yang tadi itu ada deh ya. Lakadzibun, la rasuluh. Nah itu namanya lamul ibtida. Sebenarnya lam itu berada di awal ada itu. Sebenarnya. Tapi kalau berada di awal nanti dia gabung karena lam itu lam taukid ya. Misalnya innaka la rasuluh. Innaka la rasuluh. Ya. Nah, inna ini taukid, lam ini taukid juga. Sebenarnya lam ini harus berada di awal. Bunyi sebenarnya la inna. Cuma la ini huruf taukid, inna huruf taukid, gabung dua huruf taukid. Nah, gabung dua huruf taukid tidak boleh itu. Akhirnya la yang di sini dipindah ke khobarnya, gitu. Nanti namanya juga lamul muzallaqah namanya, lam yang digelincirkan. Adanya itu. Wa tadkhulu lamul ibtida. Lamul ibtida itu masuk ba'da, setelah inna al-maksurati faqat. Masuknya setelah inna yang hamzahnya dikasrahkan saja. Itu. Hala arba'ati asya, masuknya kepada 4 sesuatu. 1 ala khobariha, masuk kepada khobarnya. Masuk kepada khobar inna. Kapan dia itu masuk kepada khobar inna? Bisyarti kaunihi, dengan syarat keadaannya muakharan, harus diakhirkan. Muakharan, diakhirkan.
Yang kedua musbatan, harus khobarnya itu musbat, tidak dilena nafi. Tidak nafi gitu. Musbat itu. Nah, contohnya inna rabbaka lasari'ul 'iqab. Inna rabbaka la sari'ul 'iqab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab. Wa innahu laghafurur rahim. Laghafurur rahim. Ini masuk pada khobar dan diakhirkan setelah musbat. Yang kedua masuk wa ala ismiha, masuk kepada isim inna. Lam itu masuk pada isim inna bisyarti, dengan syarat. Kalau ini bersyarat ini. Ayu ta'akhkhara 'anil khabari. Isimnya itu diakhirkan dari khobarnya. Berarti khobar dulu baru isim. Nah, contohnya inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Inna fi dzalika jadi khobar muqaddam, la'ibratan menjadi isim muakhar. Berarti lam itu masuk kepada isim yang diakhirkan. Yang ketiga masuk wa ala dhamiril fasli, masuk kepada dhamir fasal, dhamir pemisah namanya. Nah, contohnya inna hadza lahuwal qasasul haqq. Nah, ini apa itu dhamir pemisah? Dhamir pemisah itu adalah dhamir yang memisahkan atau membedakan antara mubtada, khabar dan sifat. Coba dilihat sekarang. Inna hadza la huwa. Ini namanya dhamir fasal, tempat masuknya lam. La huwal qasasul haqq. Ya. Sekarang kalau tidak ada huwa, apa bunyinya? Hazal qasas. Hazal qasas. Ini kalau tidak ada huwa, ini dikhawatirkan maknanya berbeda, salah paham nanti. Inna hadza, sesungguhnya ini, lahuwal qasasul haq, adalah benar-benar cerita yang benar. Berarti al-qasas ini menjadi khobar dari inna tansibul isma tablu khabaran, hadza ini isimnya. Khobarnya adalah al-qasasu. Ini khobarnya. Lahwa adalah dhamir fasal namanya. Karena al-qasasu ma'rifat, hadza ma'rifat. Nah, dikhawatirkan nanti kalau tidak ada huwa, al-qasas menjadi sifat dari hadza. Kalau jadi sifat, modelnya kayak gini. Sesungguhnya ini apa maknanya? Kalau ini dijadikan sifat, itu maknanya apa? Sesungguhnya kisah yang benar ini, itu kan yang adanya nanti. Kalau sifat itu. Sementara maksudnya sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tapi kalau kita jadikan jadi sifat, inna hadzal qasasul haqqo, bunyinya itu inna hadzal qasaso, karena jadi sifat dari hadza. Maknanya apa? Sesungguhnya kisah yang benar ini. Nah, itu terjemahnya. Kalau dijadikan sebagai sifat, makanya muncul huwa gitu.
untuk membedakan. Namanya dhamir fasal. Kemudian yang terakhir, lam itu masuk wa ila ma'mumil khobar. Ma'mulil khobar, masuk kepada ma'mul khobar, tempat beramalnya khobar. Bisyarti dengan syarat taqaddumuhi alal khobar. Bisyarti dengan syarat taqaddumihi, mendahulukannya alal khobar, mendahulukannya dari khobar. Nah, contohnya inna zaidan la'amron ribun. Asalnya inna zaidan ribun amron. Sungguhnya Zaid memukul Amr. Amr ini jadi maf'ul dari doribun. Makanya dikatakan ma'mul dari khobar. Khobar mana di sini? Doribun jadi khobar. Ma'mulnya Amron. Didahulukan dari khobarnya. Nah, boleh di sini masuk lam. Inna Zaidan la'amron doribun. Gitu. Wa tattasilu mazzaidah bihazil ahrufi. Nah, dan ittisal bersambung mazzaidatu mazaidah bihazil ahrufi dengan huruf-huruf ini. Nah, inna masuk ma, inna ma. Lakinna masuk ma menjadi lakinna ma. Anna masuk ma menjadi anna ma. Itu namanya mazaidah yang bersambung namanya. Nah, kalau bersambung bagaimana? Faya betulu amaluha. Maka ma itu membatalkan amalan. Amalan daripada inna, anna dan saudara-saudaranya menjadi batal disebabkan karena nyambung dengan ma zaidah. Nah, contohnya innamallahu ilahu wahid. Tidak mengatakan innamallaha. Kenapa? Inna batal amalannya. Kenapa amalannya batal? Ma dihalangi oleh ma. Huruf itu ada di lemah dia itu. Kalau terpisah sedikit, enggak mau saya kata. Malas itu ada halangan sedikit. Itu huruf udah itu namanya. Kalau ada santri yang cepat ngeluh, sulit ini, enggak usah ada pelajari. Biar lulus enggak lulus ujian nanti dan itu huruf udah itu. Huruf. Ya. Yang kedua, yang suka ketergantungan dengan orang lain itu huruf udah itu. Sedikit-dikit, apa maksudnya ini? Dikit-dikit, apa ini maksudnya ini? Nggak mau berpikir sendiri itu. Huruf itu. Itu. Nah, jangan kita terlalu ingin menjadi huruf terus menerus. Hendaklah kita menjadi fi'il itu. Mau di belakang, mau di depan tempatnya itu dihantam aja itu. Bisa beramal itu. Makmulnya mau di depan, mau di belakang, ada penghalang atau tidak, tetap beramal. Nah, itulah fi'il itu. Jangan terlalu sering menjadi huruf. Ini jadi huruf itu hanya terhalang dikit, enggak mau beramal ke Allah itu. Inna ma. Inna itu malas saya beramal katanya. Kenapa? Ini gara-gara ada ma-nya di depan saya ini katanya itu. Wa annama ilahukum ilahu wahid. Anna di sini tidak beramal. Kenapa? Dihalangi oleh ma. Ilahukum makanya jadi mubtada, tidak menjadi isim. Wa ka'annama Zaidun qaimun, sama ka'annama batal amalannya karena ada ma. Wa la'allama lakinnama Zaidun qaimun. Jadi Zaidun mubtada, qaimun khabar. Wa la'allama Zaidun qaimun. Illa laita. Ada juga huruf yang tangguh itu. Apapun yang menjadi penghalang, saya harus tetap kerja. Hebat itu. Laita. Now, fayajuzu fiha al-i'mal wal ihmal, maka boleh mengamalkannya wal ihmal dan boleh tidak mengamalkannya. Now, contohnya laitama Zaidan qaimun, berarti beramal. Binasbi Zaidin, dengan menasabkan Zaidin, warafihi dan meropakannya. Berarti boleh laitama Zaidan qaimun, boleh laitama Zaidun qaimun. Terakhir pembahasan inna. Wa tukhaffafu inna, dan ditakhfif inna al-maksuratu. Inna yang kasrah. Berarti bunyinya apa? In.
Kalau tasdid bunyinya inna. Kalau ditakfif in. In. Wa tukhaffafu innal maksuratu, ditakfif inna yang maksura kasra. Fayaksuru ihmaluha, dan banyak sekali ihmal. Mana ihmal? Tidak memfungsikannya, mengabaikan ahmal itu. Mengabaikannya, tidak mengamalkannya. Nah, contohnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, inna ini, in ini ditakfif dari in. Inna in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dia beramal di sini, makanya kullu bunyinya itu. Tafrafa. Wa yakilu i'maluha, dan sedikit sekali memfungsikannya, mengamalkannya. Nah, contohnya wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum. Wa in kullan, sebenarnya wa inna kullan kalau di qiraat Hafs ya. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum, itu qiraat Hafs. Nah, ada qiraat yang mentakhfifnya dari bunyinya in. Wa in kullan, beramal walaupun ditakhfif. Isimnya mana? Kullan ini. Dia jadi isimnya. Fi qiraati man khaffafa. Ini dalam qiraat ulama yang mentakhfif. Berarti ada yang tidak mentakhfif. Berarti bunyinya wa in wa inna. Terus fi qiraati, ini dalam qiraat man khaffafa inna, ulama yang mentakhfif, meringankan, mensukan inna, walama dan lama. Berarti ini tidak ditasdid. Kalau qiraat Hafs kan ditasdid ini. Wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tasdid kan? Wa inna kullal lamma, tasdid juga. Nah, ada qiraat yang tidak mentasdidkan. Berarti bunyinya apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wa in kullal lamma. Itu enggak tasdid. Itu maksudnya fi qiraati, dalam qiraat man khaffafa, ulama yang mentakhfif in walam, inna dan lam, fil ayatain, pada dua ayat tadi itu. Watal zamul lamu, dan wajib ada lam fi khobariha, di khobar daripada inna yang ditakfif iza uhmilat, apabila diihmal atau tidak diamalkan. Ini inna. Nah, wa iza khuffifat anna, kalau ditakfif anna berarti bunyinya apa? An. Kalau inna ditakfif in. Apabila ditakfif anna, baqiya i'maluha. Baqiya, masih tetap i'maluha, fungsinya amalannya. Walakin, akan tetapi, yajibu, wajib, ayyakuna ismuha, wajib isimnya itu dhamir sya'ni namanya. Dhamir sya'an. Dhamir sya'an adalah dhamir yang tidak ada tempat kembalinya. Itu dhamir sya'an. Mahzufan, yang dibuang. Wajibu, dan wajib ayyakuna khobaruha jumlatan, dan wajib khobarnya berbentuk jumlah. Nah, contohnya alima an sayakuna minkum marda. Ansa yakunu, makanya yakunu bunyinya domah rofa, pada ada an ini adalah an yang ditakfif dari anna, asalnya adalah anna sayakun.
Mana isimnya? Isimnya adalah domir sya'an yang dibuang. Asalnya anhu. Nah, ada hu yang terbuang. Ya, wa iza khufifat ka'anna, apabila ditakhfif ka'anna baqiya a'maluha. Boleh. Artinya baqiya a'maluha, tetap i'maluha, memfungsikannya, mengamalkannya. Wa yajuzu hazfus miha, dan boleh membuang isimnya. Ka qaulihi, seperti ungkapannya, ka'anzabiyatan ta'tu ila warikis salam, ka'anzabiyatan ta'tu ila warikis salam. Ya, isimnya adalah terbuang tadi itu, mahzuf ya. Khabarnya adalah zobyatan. Wa iza khuffifat lakina, apabila lakina ditakhfif wajaba ihmaluha, maka wajib untuk ihmaluha, tidak mengamalkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis shawab.